Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, karunia, hidayah, taufik, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, ngaji bersama di sini sareng-sareng, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, hadis Nabi, dan juga faedah dari ucapan para ulama yang kita niatkan semoga menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang benar-benar mendatangkan ridha Allah, dan amalan yang kelak menjadi hujah pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan tafsir juz amma, surat-surat yang terletak di juz 30 dari mushaf Al-Quran, dan kita sampai di surat Al-Asr, ya, surat Wal Asri, ya. Kalau kita kurang familiar Wal Asr, Al-Asr yaitu surat Wal Asri. Ayatnya pendek, insyaallah 3 ayat saja. Ini insyaallah semangat nih, ya. Cuma 3 ayat nih. Namun ya, pendeknya surat ini ya diimbangi atau bahkan tidak berbanding dengan maknanya yang luas. Makna yang luas dan dalam. Jadi sekali lagi hanya 3 ayat, namun maknanya luas dan dalam. Bahkan nanti kita sebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja yang isinya 3 ayat sebagai peringatan, itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai peringatan agar kita itu selamat di dunia ini, ya, dengan iman, kemudian amal soleh, dakwah, dan sabar. Ya, kita mulai. Sekali lagi namanya adalah surat Al-Asr, maknanya adalah ad-dahru. Ya, surat Al-Asr maknanya lebih tepat, yang lebih kuat, yang dijelaskan oleh para ulama adalah waktu. Ya, waktu atau zaman. Meskipun ada yang mengartikan Al-Asr ini adalah Al-Ashi, yaitu waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ya, namun sekali lagi yang lebih tepat, yang juga dirojihkan oleh para ulama tafsir, bisa kita lihat di tafsir As-Sa'di yang kita baca, demikian juga tafsir Aisarut Tafasir di Syekh Al-Jazairi, demikian juga tafsir-tafsir yang lain, Ibnu Katsir, ya rahimahumullahu ajma'in, semuanya merojihkan Al-Asr adalah zaman. Al-Asr adalah waktu. Ya paginya, ya siangnya, ya sorenya, ya malamnya, semuanya itulah namanya wal asr. Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu. Ya, kemudian tujuan dari surat ini, kenapa kita mempelajarinya? Agar kita yakin dan yaitu kuat, agar kita yakin, percaya bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Semua kita akan rugi kalau tidak mengamalkan surat ini. Siapapun kita, mau orang kaya, mau orang miskin, ya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya disifati dengan khusrin, dengan kerugian. Berarti tujuannya adalah agar kita apa nih? Selamat. Tujuan kita mempelajari surat ini agar kita selamat dari yaitu kerugian. Dengan apa? Ya, dengan mengamalkan surat yang pendek ini.
pendek namun luas maknanya dan dalam. Sekali lagi, surat yang pendek ini ada sedikit yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Meskipun ayat ini pendek sekali lagi namun maknanya luas. Bahkan ada kisah nih yang menarik, mungkin pernah dengar nih panjenengan, yaitu kisah Amr bin Aus sebelum masuk Islam itu pernah diutus untuk menemui Musailamah al-Kadzab, nabi palsu ini. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, zakaru anna Umar atau anna Amr ibn Aus wafada ala Musailamah al-Kadzab la'anahullah. Ya, Umar bin Aus sebelum masuk Islam diutus untuk menemui Musailamah al-Kadzab. Wa dzalika ba'da ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yuslima Amr. Yaitu ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi dan sebelum Islamnya Amr. Ya, Amr bin Aus. Ya, kemudian dikatakan Musailimah mengatakan atau bertanya kepada Amr ini, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah?" Ya, Musailimah al-Kadzab bertanya, apa yang diturunkan kepada temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW di saat ini, ya, di waktu dekat ini, ya, seolah ingin menantang atau merendahkan, ya. Laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighatun. Ini yang dikatakan atau dijawab oleh Amr bin Aus. Sungguh telah diturunkan kepadanya suratun wajizatun, surat yang pendek namun balighatun. Surat yang wajiz itu artinya adalah pendek, ringkas, namun baligh artinya dalam. Ya, faqala wa ma hiya, maka Musailimah al-Kadzab ini la'anahullah bertanya lagi, apa itu suratnya? Akhirnya dibacakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, wal asr yaitu demi masa, kalau kita artikan, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nanti kita jelaskan kenapa kok ditambahi fi. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Kecuali orang yang ingin selamat dari kerugian ini harus mengamalkan 4 perkara, illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di antara kita dengan kebenaran, ya, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Akhirnya apa yang dilakukan Musailamah al-Kadzab? Fafakkara Musailamatu Hunay'ah tsumma qala, ya, dia mikir ingin apa ini kira-kira? Ya, ingin membuat semisalnya. Karena kan dia ngaku nabi tapi nabi palsu. Ya, kemudian dia berpikir sejenak, waqad unzila alayya mithluha. Ya, sungguh telah diturunkan semisal itu kepada saya. Lihat ya, kita lihat surat Al-Asr ini, ya, ada hal yang menarik, hurufnya yaitu diakhiri dengan ra, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, dia ingin membuat semisalnya. Ya, tapi ini namanya apa? Lelucon, ya, bukan surat. Ya, lelucon, bahkan mengejek dirinya sendiri, bahkan terlihat ma baina sama'i wa sumur. Ya, antara langit dan sumur, ya, bukan bumi. Ya, jauh, ya. Ini namanya melecehkan, bahkan dia menghina dirinya sendiri. Ya, apa yang dikatakan Musailimah al-Kadzab? Wa ma huwa, Amr mengatakan, bertanya, akhirnya dia membacakan syair, ya, buatannya sendiri, ya wabar innama anti udhunani wa sadr, ya, wasairuka hafzu naqz. Ya, ini membuat semisalnya. Apa ya artinya kira-kira ya? Ya wabar. Wabar itu hewan yang ada bulunya, yang dimaksud kelinci. Wahai kelinci, ya, innama anti udhunani wa sadr, sesungguhnya engkau punya 2 udhunan, telinga dan dada. Wasairuka hafsu naqs, dan semuanya perbuatanmu itu antara gali-gali lubang dan loncat-loncat. Beda jauh ya antara wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solih dan seterusnya, dengan dibandingkan dengan wahai kelinci. Ya, kemudian
engkau memiliki dua telinga dan dada, engkau berlompat-lompat dan ya menggali lubang dan ya hanya lompat-lompat. Ya maka jelas jauh beda. Tsumma qala kaifa tara ya Amr? Musailimah mengatakan, ya, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu ya Amr? Bukankah ini juga surat? Ya, surat dari mana ya? Faqala lahu Amr, wallahi innaka la ta'lamu anni ya a'lamu annaka takdzib. Ya demi Allah, sungguhnya engkau tahu pasti aku akan mengatakan engkau ini pendusta. Ya, jadi dalam riwayat yang lainnya disebutkan Musailimah al-Kadzdzab ini juga ingin meniru surat Al-Fil. Ya Al-Fil wa mal fil hayawanun kabir ya khurtumun tawil. Ya mau menandingi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, belakangnya lam ya. Dia ingin meniru mal fil al-fil gajah, wa mal fil tahukah engkau gajah, hayawanun kabir hewan yang besar, khurtumun tawil punya ya belalai yang panjang. Apa ini ya? Ya berarti ini namanya mengolok-olok ya. Mengolok-olok dirinya sendiri, nggak akan mungkin bisa menandingi kebenaran Al-Quran. Ya makanya di surat Al-Baqarah disebutkan di ayat 23, sering mungkin kita membacanya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya jika kalian ragu ya akan kebenaran Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka fa'tu bisurah, maka datangkan surat semisalnya. Bisa kira-kira? Ya enggak akan mungkin menandingi lafadznya, keindahannya, maknanya, kandungannya, ya dan seterusnya. Wad'u syuhada, dan buatlah surat semisalnya dan panggillah mana? Ahli-ahli bahasa, ahli syair. Semuanya untuk membuat satu surat saja. Ya, satu surat semisalnya in kuntum shadiqin, jika kalian ya orang yang benar. Makanya Al-Qur'an itu bukan syair, ya bukan ucapan penyair, ya bukan ucapan dukun ya. Ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli. Ya, kita bacakan nih. Wa ma huwa biqauli, ya sebelumnya wa ma huwa biqauli kahin, atau sebelumnya wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Tidaklah Al-Qur'an itu ucapan penyair, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Wa ma huwa biqauli kahin, bukan pula perkataan tukang tenung atau ya tukang sihir. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran. Karena Al-Qur'an itu adalah tanzilun mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu benar-benar turun dari Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa ya wahyu yuha. Jadi inilah yang menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatan mukjizat Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebut mukjizah. Kenapa? Mukjiz itu dari kata a'jaza yu'jizu, melemahkan semua orang yang mencoba menantangnya. Ya, jadi siapapun mau menantang Al-Qur'an, mau mencari-cari kesalahan, nggak akan bisa. Dan bisa kita lihat ya kabar atau berita atau informasi atau cerita-cerita ketika orang-orang di luar Islam sana ingin mencari kesalahan Al-Qur'an, yang terjadi malah dapat hidayah. Ya malah dapat hidayah masuk Islam. Ya kenapa? Mau mencari-cari nggak akan bisa. Ya mereka hanya mencari-cari ternyata wah nggak ketemu ini, akhirnya masuk Islam. Ya oleh karena itu kita harus yakin sebagai seorang Muslim ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan ucapan penyair, bukan ucapan tukang sihir, namun itu adalah tanzilun mir rabbil alamin. Itu benar-benar kalamullah yang diturunkan dari langit ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang melalui malaikat Jibril. Nah, monggo nanti bisa dilihat di surat Al-Haqqah ya, mulai dari ayat 40 ya, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun
tanzilum mir rabbil alamin. Ya, mulai dari ayat 40 sampai 43. Ya, kembali ke surat Al-Asr sekali lagi, walaupun suratnya pendek namun maknanya dalam dan luas. Kita lihat nih. Mulai dari wal asr, tadi sudah kita sebutkan Allah bersumpah dengan waktu. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir juga. Kenapa di situ ada sumpah dengan waktu? Karena waktu itu sangat penting. Disitulah tak harokatul insan, harokatu bani Adam min khairin wa syarrin. Ya, waktu itu sangat penting. Kenapa? Disitulah letak perbuatan seorang hamba. Bisa baik, bisa buruk. Maka ini kita harus memperhatikan ada keajaiban dalam Al-Quran, ya, di sumpah wal asr itu. Ya, ada keajaiban waktu itu sendiri yang menunjukkan semuanya adalah bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah menciptakan waktu. Ya, di waktu itu ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini sekali lagi wal asr itu adalah sumpah Allah, ya, dengan menyebutkan makhluk ciptaannya yang agung yaitu waktu. Bayangkan nih, kalau nggak ada waktu gimana kira-kira? Nggak ada siang, nggak ada malam, atau cuman siang terus, ya, malam terus, pagi terus. Kita nggak ngerti jam, nggak ngerti detik. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini berarti ada keajaiban. Ya Allah, ya, dengan kekuasaannya menciptakan waktu, ada siang, malam, pagi, sore, ya, jam, menit, semuanya. Ya, yaitu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Nih, di sini ada sumpah. Ini enggak apa-apa kita ulang-ulang yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam Al-Qur'an itu ada uslub atau gaya bahasa sumpah. Ini bagi yang belajar bahasa Arab dikit nih. Sumpah itu ada tiga susunan atau terdiri dari 3 rukun. Mulai dari adatul qasam. Adatul qasam itu huruf sumpahnya. Bisa dengan wa, ya, bisa dengan bi, bisa dengan ta, huruf ta. Sering kita dengar wallahi. Nah, fungsinya bukan untuk menasobkan atau memarfu'kan, tapi fungsinya adalah menjarkan. Yaitu wallahi, harokatnya kasroh. Ya, atau walladzi nafsu Muhammadin biyadih, yaitu dengan huruf ba, billahi atau tallahi. Itu dengan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah yang ada dalam bahasa Arab, bisa dengan huruf ba, huruf wawu dan huruf ta. Ya. Kemudian ada namanya muqsam bihi, yaitu yang disebutkan dari sumpah ini. Nah, yang disebutkan dari sumpah ini pasti sesuatu yang agung, yang mulia. Kalau kita sebagai manusia, hamba Allah, seorang muslim, enggak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, kecuali dengan nama Allah dan sifatnya. Demi Allah. Ya, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, atau demi sifatnya, wa bi'izzatika, ya, wa bi rahmatika, ya, astaghith, ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith, ya, dan seterusnya. Jadi boleh, ya, dengan nama dan sifatnya, namun tidak boleh dengan selainnya. Yang sering kita dengar, ya, kita ulang-ulang, dan ini masih, ya, keawaman manusia, kaum muslimin, demi Allah dan Rasulullah. Boleh? Ya, enggak boleh, ya, demi Allah dan Rasulullah. Rasulullah makhluk, enggak boleh dijadikan muqsam bihi, yaitu yang disebutkan dalam sumpah. Yang hanya boleh disebutkan adalah, ya, nama Allah dan, ya, dan sifatnya. Ya, nama Allah dan sifatnya. Apakah Al-Quran itu makhluk? Boleh sumpah dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran itu sifat Allah, ya, boleh. Demi sifat Allah, yaitu demi kalamullah. Ya. Kemudian ada muqsam alaih. Muqsam alaih ini adalah berita yang ingin ditekankan. Jadi setiap bentuk sumpah pasti ada hurufnya, kemudian ada sesuatu yang disebut, yang mulia, yang agung, yang besar, ya, dan ada berita yang ingin ditekankan. Nah, ini kita coba memahaminya. Jadi yang dimaksud qasam, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah yaitu ta'kidus syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusah. Yang artinya adalah menekankan sesuatu, meyakinkan sesuatu, ya, dengan menyebutkan sesuatu yang besar, yang agung, dengan bentuk-bentuk lafaz yang khusus. Ya, tallahi, billahi, wallahi. Nah, pertanyaannya, nggih,
Ketika kita bilang wallahi kemudian berhenti, ya berarti sudah cukup. Wallahi berhenti? Belum, masih harus ada wallahi apa gitu. Ya, makanya di sini wal asri kemudian kita berhenti. Belum, ini belum ada yang ditujukan apa? Ya, jadi harus ada wa, kalau di surat itu nih, ada wa sudah masuk. Al asr itu sesuatu yang disebut. Berarti sesuatu yang disebut pasti sesuatu yang agung, mulia. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan menyebut dirinya dan menyebut makhluk-makhluknya sebagai hikmah pelajaran. Adapun kita enggak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, adapun Allah, ya Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun, dengan siapapun. Ya, kenapa? Ya, disebutkan di surat Al-Anbiya nih, ayat 23. Ya, Allahu la yus'al, Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya perbuatannya. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begini? Enggak ditanya, yang ditanya siapa nih? Ya, hambanya. Makanya monggo dicatat ya surat yaitu surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya apa yang Allah perbuat, namun merekalah yang nanti ditanya. Al-Anbiya ayat 23. Atau surat yang mungkin kita hafal di surat Al-Buruj ayat 16 sudah kita lewati. Di antara nama dan sifat Allah adalah fa'alun lima yurid. Artinya Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, kita enggak bisa bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa kok begitu, yang tidak. Namun yang ditanya adalah kita. Kita nanti ditanya apa yang sudah kita amalkan sebagai pertanggungjawaban. Perintah Allah kita ditanya, sudahkah kita mengerjakan? Larangannya kita ditanya, ya apakah kita sudah meninggalkan? Ya, jadi Allah berhak bersumpah dengan menyebutkan seluruh makhluk-makhluknya sebagai pelajaran kita, ya, bahwasanya sesuatu yang disebut itu ada keajaiban, ada keagungan, ada kebesaran, ada tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke wal asri nih. Wal asri berarti al asr, waktu itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang memiliki keajaiban. Ya. Berarti di situ nunggu apa nih? Nunggu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya ini adalah sesuatu yang ingin ditekankan. Kalau di ayat ini, berita yang ingin ditekankan adalah innal insana lafi khusrin. Berarti beritanya adalah sesungguhnya manusia seluruhnya itu semuanya disifati dengan kerugian. Berarti waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai menjadi orang yang rugi mutlak atau rugi sebagian. Rugi di dunia ataupun rugi di akhirat atau rugi di dua-duanya. Jadi kembali kita ulang-ulang, kalau kita menemukan lafadz sumpah berarti ada sesuatu yang ingin ditekankan beritanya. Kita ambil lagi contoh yang lain, surat At-Tin misalnya. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Ya, apa lanjutannya? Wa hadzal baladil amin. Di situ menyebutkan 3 sumpah. Demi buah zaitun, ya wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun, ya, dan seterusnya. Kemudian beritanya yang ditekankan apa nih? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti kita diminta untuk yakin, percaya bahwasanya Allah sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk sebaik-baiknya. Ya, surat Al-Lail wal Lail atau Asy-Syams yang sudah kita bahas, bahkan bersumpah dengan menyebutkan banyak di situ. Jawabannya di mana? Di ayat setelahnya, di situ kan setelah wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi, lihat semuanya pakai wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jawabannya di sini laqad apa bukan laqad qad qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Berarti perkara yang ditekankan mensucikan jiwa itu sangat-sangat penting, urusan yang sangat penting, ya sangat besar. Ya, kenapa? Seandainya saja Allah tidak menyebutkan pakai sumpah, itu sudah harus kita
yakini. Namun kenapa kok ditekankan dengan sumpah, bahkan sumpah berkali-kali? Berarti perkara tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa itu sangat-sangat penting. Maka sungguh rugilah orang-orang yang enggak mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Namun sekali lagi banyak di antara kita hanya fokus memperbaiki zahir, penampilan, casing ya, namun batinnya rusak. Ya, batinnya kotor, hatinya kotor. Ya, entah dengan kesyirikan, kemunafikan, ya dengan bid'ah, dengan maksiat, dosa dan seterusnya. Ya, jadi berarti perkara yang ingin ditekankan di sini adalah firman Allah Ta'ala, innal insana lafi ya khusrin. Ya, kembali ke tafsir nih. Jadi setelah Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu yang di situ ada keajaiban, ada keagungan, ada kekuasaan Allah di waktu itu, waktu berputar terus ya, pagi, siang, malam, disitulah manusia apa nih? Beramal. Ada kebaikan dan keburukan terus terjadi di waktu-waktu itu. Berarti kita harus, kalau kita orang yang berakal nih, berarti tidaklah menggunakan waktu kecuali ya ibadah. Kenapa? Ya ada keajaiban di situ. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, pasti kita disifati ya dalam kerugian. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Sekali lagi, innal insan, al-insan di sini adalah seluruh jenis manusia, siapapun dia. Ya, mau laki-laki, perempuan, ya tua, muda, kaya, miskin, siapapun semuanya kena. Ya, bahkan di sini ditekankan dengan inna. Ada banyak sumpah, ada banyak penekanan di sini. Yang pertama pakai sumpah. Kemudian ada lafaz inna yang artinya sesungguhnya. Ya, kemudian ditekankan lagi dengan lam taukid namanya, lafi. Sebenarnya bisa dikatakan ya kalau dalam bahasa Arab, innal insana fi khusrin. Tapi ditekankan lagi pakai la-nya la pendek ya. Ya, seperti di ayat yang di akhir surat Jumat biasanya, wala dzikrullahi akbar, bukan wala dzikrullahi, tapi wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu sesuatu perkara yang besar. Ya, jadi di sini penekanan benar-benar manusia itu lafi khusrin. Nah, kenapa kok ada tambahan fi? Sebenarnya cukup mengatakan innal insana ya khusrun. Ya, atau la khusrin atau la khosirun. Tapi dimasukkan huruf fi itu menunjukkan fi itu artinya masuk ke dalam. Berarti manusia itu kalau tidak mengamalkan ayat ini benar-benar masuk menyelam dalam kerugian. Jadi fi itu munghamisun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang dimaksud fi di sini adalah masuk ke dalam, terlalu dalam dan rugi benar-benar tidak akan bisa keluar. Ya, itulah sifat manusia. Ya, jadi sekali lagi innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu ya benar-benar dalam keadaan kerugian yang sangat-sangat rugi. Ya, selagi dimasukkan huruf fi di situ menunjukkan munghamisun fil khusri, benar-benar menyelam dalam dari segala sisi dalam kerugian. Ya, terus bagaimana bisa menyelamatkan diri? Nah, amalkan ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini ayatnya pendek nih, sekali lagi. Bagaimana agar selamat dari kerugian yang dalam itu, yang disebutkan semua manusia tidak akan bisa keluar ini ya, kecuali dengan mengamalkan 4 perkara. Ya, yang pertama adalah illal ladzina amanu. Ya, yang kita bacakan dari tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di yang menjadi rujukan utama kita. Ya, beliau mengatakan waqad yakunu khasran min ba'dil wujuh wa li hadza ammama Allahul khasar li kulli insanin illa man ittasafa bi arba'i sifat. Semua manusia itu akan rugi ya kecuali disifati dengan 4 nih. Yang pertama Bang iman. Nah, ini. Terus caranya bagaimana biar dapat iman? Duduk manis di rumah, nonton TV, lihat HP, jalan-jalan. Ya, kemudian bersenang-senang. Ya, atau bangun tidur langsung imannya penuh. Ya. Bagaimana nih biar dapat iman? Oh, bertentangan dengan namanya Sohibul Iman. Ya, bagaimana dapat iman? Nah, beliau mengatakan di sini
Wala yakunul iman bidunil ilmi. Tidak mungkin iman itu ada tanpa ilmu. Berarti ilmu ini adalah penyempurna iman. Artinya iman gak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Berarti secara tidak langsung wajib kita berilmu. Ya, dan berilmu harus dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Tidaklah ilmu itu kecuali dengan belajar. Berarti harus ngaji nih. Harus ngaji, mendengarkan, mencatat, baca kitab, ya kemudian tanya jawab, dan itulah aktivitas belajar. Dan itulah ya yang dikatakan oleh Nabi, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib pada perkara-perkara yang kita lalui setiap hari. Kita tiap hari sholat, masa nggak ngerti sholat? Kita tiap hari baca doa-doa, rukuk, sujud, Al-Fatihah, surat-surat pendek, masa kita nggak ngerti? Ya, terus yang kita ucapkan ini apa ini? Hanya omong doang, ya, nggak masuk di hati, kemudian nggak membekas. Ya, makanya banyak orang sholat tapi ya nggak khusyuk, keluar juga nggak mencerminkan sholatnya. Padahal sholat dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau seseorang sholatnya itu baik, pasti di luarnya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik. Kenapa? Sholatnya itu baik. Tapi kalau sholatnya sudah amburadul, berantakan, ya selain nggak khusyuk juga cepet-cepet, ya demikian juga rukunnya nggak terpenuhi, ya sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka nggak akan tercermin dalam ya perbuatannya. Maka kita perbaiki ini. Jadi harus benar-benar berilmu. Ya, ilmu tentang apa? Ini disebutkan di kitab Al-Usul Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Wahabi bukan ya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitabnya sudah ma'ruf nih, 3 landasan utama. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib kita semuanya mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa nih? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun islami bil adillati. Harus mempelajari siapakah Allah, siapakah nabi kita, dan apa agama kita dengan dalil-dalilnya. Karena itulah yang nanti akan ditanya di alam kubur semuanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Berarti harus tahu. Ya, karena jawaban itu bukan apalan atau nanti dikasih catatan diselipkan di kain kafan, gak bisa. Atau dikasih rekaman, gak bisa. Ya, jadi itu adalah jawaban sesuai dengan amalan kita. Makanya kita harus benar-benar mengenal siapakah Allah, Tuhan kita yang tiap hari kita ibadah, tiap hari kita minta kepada Allah, tiap hari kita takut kepadanya. Ya masa gak kenal gitu. Ya, jadi harus mengenal Allah. Kemudian juga mengenal nabinya. Ya, mungkin di bulan-bulan ini, hari-hari ini banyak yang mengaku cinta Nabi, tapi amalannya tidak sesuai. Ya, dengan melakukan apa nih? Ya itu mengaku cinta Nabi, padahal Nabi atau di ayat di surat Al-Imran ayat 31 nih, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Ya, bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Dan caranya adalah beribadalah sesuai dengan yang Allah, beribadalah kepada Allah sesuai yang Rasulullah contohkan. Ya, jika perayaan-perayaan tadi itu disebutkan ibadah, apakah Nabi mengajarkan? Tidak. Apakah para sahabat mengajarkan? Juga tidak. Istri-istri Nabi yang ditinggal sedih belum merayakan atau memperingati wafatnya beliau, itu wafatnya atau kelahiran beliau ya? Ya, tanggal itu yang diperingati itu kelahiran atau wafat? Sebenarnya itu hari wafatnya Nabi, tanggal wafatnya Nabi. Adapun tanggal lahirnya Nabi diperselisihkan para ulama, masih belum jelas. Berarti kita merayakan sesuatu yang nggak jelas ini. Makanya jika itu baik, ya kata Imam Ibnu Katsir ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Itu juga ditulis kitab khusus oleh Ustadz Abdul Hakim ya, hafizahullah taala wa ra'ah. Kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah ya melakukannya, mendahulinya.
Ya, berarti agama itu simple. Yang ada silahkan kerjakan, yang enggak ada stop. Selesai. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada capek, susah, tapi bid'ah. Enggak dapat apa-apa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Oh, tapi kan itu baik, itu mengenang Nabi, itu salawatan, itu ini dan itu. Ya, niat saja belum cukup. Karena lanjutannya ini, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kapan amalan itu disebut amal soleh? Ya, kalau memenuhi 2 syarat. Ikhlas sudah. Ya, dan harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, makanya kita harus belajar benar-benar nih, siapakah Allah, siapa Nabi kita, dan agama Islam itu seperti apa. Seperti yang turun murni dari Nabi, yang diajarkan kepada sahabatnya, ya, kemudian turun-temurun sampai para ulama hingga saat ini, yang ada di kitab-kitab semuanya itu berbahasa Jawa, berbahasa Arab atau bahasa Inggris, ya bukan. Semuanya bahasa Arab. Ya, berarti harus belajar bahasa Jerman, bahasa Arab ya. Ya, bahasa semut ya bukan. Nih. Jadi, itu nih, harus mengenal itu. Kemudian juga setelah beriman, iman enggak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Enggak mungkin ada ilmu laduni. Ya, ilmu laduni, min ladunka rahmah. Yaitu tiba-tiba langsung saya bisa bahasa Arab tanpa baca kitab. Tanpa belajar nahwu sorof. Saya bisa baca tafsir pakai tafsir nafsi. Atau pakai wangsit. Saya semedi dulu nanti dapat ilmu. Wah. Atau saya seminggu enggak keluar kamar nanti saya bisa jadi, ya, dan seterusnya. Nah, ini ilmu laduni enggak ada ya. Ilmu itu kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ya, aktivitas belajar yang membaca, menulis, ya, diskusi dan seterusnya. Ya, kemudian ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita harus beramal apa yang sudah kita pelajari, dan ini tidak mudah ya. Karena sudah kita bahas di tafsir Al-Fatihah. Jangan sampai kita seperti ghairil maghdub, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang maghdub ini siapa? Maghdub yang dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Mereka punya ilmu, punya kitab, tahu Nabi siapa. Semuanya punya ilmunya. Namun tidak diamalkan sehingga dimurkai. Atau orang yang dhalin, yang sesat. Kenapa disebut sesat? Seperti orang-orang Nasoro, karena mereka gemar beramal tapi tanpa ilmu. Ya, makanya kalau kita lihat tafsir para ulama, Syekh Al-Utsaimin juga menyebutkan, siapapun ulama ya atau dari kalangan kaum muslimin yang sifatnya seperti ini maka masuk dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, yang rusak dari sisi ilmu dan rusak dari sisi amal, maka mereka adalah pengikut orang-orang Yahudi dan Nasoro ya dalam ibadah. Ya, maka tadi perayaan-perayaan tadi itu bagian dari dhalin atau maghdub alaihim. Ya, dhalin ya. Karena beramal tanpa ilmu. Ini kok kereng ini ya bahasanya. Nih, kereng atau keras ini? Lembut insyaallah. Itu enggak boleh ya. Ya enggak boleh. Kenapa? Enggak ada contohnya ya. Karena Nabi mboten mengajarkan ya. Ya, makanya kalau seandainya itu baik, pasti para sahabat sudah mendahului. Kalau seandainya itu baik, pasti Rasulullah sudah menyampaikan, mengajarkan. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada riwayatnya. Tapi kalau enggak ada, kemudian tetap enggak ini baik. Oh, berarti Rasulullah belum menyampaikan dong. Iya, tapi ini baik. Loh, ya gimana ini? Ya, padahal di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Ya, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupi nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian, sehingga agama Islam sudah sempurna, enggak perlu ditambah atau dikurangi. Yang pada hari itu agama
ya pada hari ini juga agama. Yang pada hari itu ayat itu turun bukan agama, maka pada hari ini juga bukan agama. Ya, maka kalau kita menganggap ada amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi, belum diajarkan oleh Nabi dan baru diketahui saat ini, berarti Nabi seolah ya berkhianat. Seolah Nabi menyembunyikan syariat. Apakah mungkin Nabi khianat? Tidak. Nabi sifatnya adalah amanah, al-amin. Ya. Makanya di surat Al-Haqqah tadi lanjutannya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Ya, dan seterusnya. Itu ancaman bagi Nabi. Kalau seandainya Nabi berbohong, sudah Allah sendiri yang akan ya menghukum ya. Yang kembali ke ayat tadi, bahwasanya kita harus benar-benar beramal soleh. Ya, makanya amal tidak dikatakan amal soleh sampai terpenuhi dua syarat, ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pembahasannya sebenarnya simpel-simpel nih. Karena itulah makna dari yang sering kita ulang-ulang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Kalau kita ngaji benar-benar dua kalimat syahadat aja, ya pasti kita selamat. Berarti syahadat la ilaha illallah berarti tauhid. Gak boleh berbuat syirik besar, syirik kecil gak boleh nunduk-nunduk, ya merendahkan diri di hadapan makhluk. Ya kita hanya tunduk, ya rukuk sujud hanya kepada Allah. Ya kita gak boleh taat berlebih-lebihan kepada taghut, yaitu sesembahan selain Allah Taala. Dan juga syahadat Rasul berarti kita tidak boleh mengikuti siapapun kecuali Rasulullah. Itulah makna la ma'buda bihaqqin illallah wa la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang paling benar, yang benar kecuali hanya Allah, dan tidak ada seorang pun yang layak untuk diikuti kecuali ya Rasulullah. Ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha ya katsira. Ya kembali ya, jadi ayat-ayat yang mudah ya sebenarnya, dan itulah manhaj kita beragama. Kita ingin selamat, caranya ya iman. Sebelum iman berilmu dulu, ya kemudian setelah tahu ilmunya diamalkan. Syaratnya amal soleh adalah ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup? Ya kalau mengamalkan iman dan amal soleh itu seseorang baru disebut dengan soleh. Apakah kita ini cukup jadi orang soleh saja? Nih, sepenting kan saya soleh. Orang lain sembuh sakarepe. Orang lain mau ini itu terserah ya. Pokoknya saya soleh sendiri. Cukup? Belum. Harus jadi orang yang ya namanya istilahnya muslih. Soleh dan muslih. Jadi harus punya sikap. Kalau soleh dari kata solaha atau soluha yang artinya baik. Kalau aslaha, ya muslih artinya adalah memperbaiki. Ya makanya ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ya. Jadi kalau seorang sudah mengamalkan dua ini, baru dikatakan soleh. Namun belum cukup. Ya, fal amroini al awwalaini yukmil insan nafsahu, itu hanya menyemburkan dirinya. Adapun dua perkara setelahnya watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu yukmilu ghairahu, menyempurnakan selainnya. Sehingga orang yang mengamalkan surat ini baik untuk dirinya sendiri dan juga baik untuk orang lain. Ya, kenapa? Karena kita enggak hidup sendirian ya. Kita punya keluarga. Ya, kalau kita nafsi-nafsi ya, maksudnya tidak nasihat, tidak memberikan dakwah, ya tidak saling menguatkan, ya semuanya akan ya binasa. Ya kenapa nih? Nah, ini kita sebutkan ayat nih. Surat Hud nih bisa dicatat. Surat Hud ayat 117 ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Syarat agar negeri kita, kampung kita, negara kita itu tidak dihancurkan karena orang-orang zalim, karena perbuatan orang zalim, harus ada orang yang soleh atau muslih. Nah, ayatnya kita lihat nih. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidaklah Rabbmu menghancurkan penduduk suatu negeri atau negeri karena kezalimannya, ya,
Karena di situ masih ada orang-orang yang muslihun ya. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha sholihun. Wa ahluha muslihun bukan sholihun ya. Ayat berapa tadi ya? Ayat 117 dari surat Hud. Tidaklah Allah menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman karena kezaliman ya. Karena di situ masih ada orang-orang yang muslih. Berarti muslih itu memperbaiki dirinya dan orang lain. Nah, maka syaratnya agar kita selamat semuanya, ya diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita harus mengamalkan 3 ayat ini aja ya. Apa berat ya? Ya sebenarnya ringan ya. Cuma 3 ayat doang. Ya. Maka kita bacakan ya. Tadi kalau dari tafsir As-Sa'di kita sebutkan juga dari tafsir Al-Utsaimin yaitu murid dari Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ya dalam tafsir Juz Amma ya. Yang dimaksud dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yaitu satu dengan yang lain saling mengingatkan. Misalnya temannya yaitu lupa sholat, maka diingatkan. Temannya melakukan yang haram, diingatkan. Ya, atau keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, diingatkan. Jadi bukan anania, egois diri kita sendiri, enggak. Kita hidup, ada keluarga, ada masyarakat. Agar semuanya enggak terkena azab dari Allah, maka harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini harus kita amalkan benar-benar, bukan hanya sekedar iman dan amal, namun harus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya dikatakan ini sara ba'dhum yusi ba'dhan bil haqq wal haqqu huwa syar'. Satu dengan yang lain kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu satu dengan yang lain saling ya mengingatkan dengan al-haq. Apa itu al-haq? Asy-syar'u. Kebenaran itu adalah syariat. Ya. Tentang apa? Ya, tentang kewajiban-kewajiban. Dicontohkan di sini ya. Ya akhi, infa' nafsaka. Wahai saudaraku, berilah manfaat untuk dirimu sendiri dengan apa? Mengamalkan hal-hal yang wajib. Dan selamatkan dirimu ya dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itulah baru namanya wa tawassaw ya, yaitu wa tawassaw bil haqqi. Ya, jadi harus saling menasihati satu dengan yang lain, maka ini bab tawasi ya. Sayangi panjenengan semuanya, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Itu bagian dari ya mengamalkan ini. Harus ada saling memberi nasihat. Ya, karena orang itu sifatnya lalai, lupa, lengah, maka harus ada yang mengingatkan. Kemudian terakhir sudah ngantuk ini? Belum ya. Wa tawassaw bis sabr. Masih ada satu ayat ini, bisa 10 jam. Ya, masih ada satu penggalan ayat atau penggalan dari satu ayat. Yang terakhir wa tawassaw bis sabr. Ya, apa itu pengertian sabar? Ya, sabar itu adalah habsun nafsi amma la yanbaghi fi'lahu. Ya, menahan jiwa dari perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, habsun nafsi itu artinya nahan jiwa, jangan lakukannya. Dan kesabaran ini ya terbagi menjadi 3, as-sabru ala taatillah, as-sabru an maharimillah, was-sabru ala aqdarillah. Ya, sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan. Ya, karena sabar itu harus karena ketaatan itu butuh sabar. Buktinya apa? Kita menuntut ilmu, ngaji, sholat itu pasti ada malasnya. Aras-arasannya ada. Sholat jamaah malas ya, ngaji malas ya, aras-arasan. Pergi ke masjid ya malas. Nah, maka butuh kesabaran. Lawan itu, artinya jangan nuruti malas. Ya, lawan sikap malas itu dengan kebalikannya, yaitu apa? Ya, rajin giat. Ya, makanya isbir nafsaka. Sabarlah, tahan-tahan jiwamu, jangan malas, jangan ikuti. Obatnya malas adalah kebalikannya, yaitu sikap rajin, lawan. Obatnya bodoh itu adalah belajar, bertanya. Ya, obatnya aras-arasan ya dorong jiwa kita ya. Maka banyak manusia atau banyak orang yaitu malas. Nah, maka ini harus ada sikap sabar dalam ketaatan. Atau kita nggak bertahan ngaji kok suwi temen ya,
sedang mulai gitu. Atau sholatnya panjang nih, gak betah ini. Harus sabar ya. Karena itu ada butuh kesabarannya. Kalau kita nggak sabar menuntut ilmu, belajar, ya taat, ya nggak ada yang di sini ya. Ya. Kemudian sabar dalam ya menahan diri dari ya kemaksiatan. Ya makanya sebelum ke sana nih, monggo dicatat juga surat Al-Baqarah ayat 45, ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Seluruh ibadah itu berat. Makanya butuh kesabaran. Benar ya? Ibadah itu berat. Karena ibadah itu ada bebannya. Tapi itu akan mudah bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini dikatakan ya, salat itu ibadah yang berat. Bagaimana enggak berat? Subuh bangun, air wudu, kemudian harus ke masjid, salat sunnah, nunggu. Salatnya ya, panjang ya. Habis itu ngantuk harus ditahan. Belum lagi nanti salat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Itu belum lagi harus khusyuk. Ya, makanya sholat itu berat, ibadah itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, dan khusyuk itu dari kejujuran hati kita, ilmu kita, ya keikhlasan kita. Makanya la tamal wala taksal, janganlah bosan dan jangan malas dalam ibadah. Sabarlah dirimu. Ya, kemudian sabar dalam kemaksiatan, maksudnya tahan. Ini enggak boleh, ini riba, ini zina, ini berdusta, ini menipu, enggak boleh. Ini syirik, ini bid'ah, enggak boleh. Sabar, jangan dilakukan. Makanya sabar itu nahan jiwa. Isbir an maharimillah. Ya tahan dirimu untuk tidak melakukan hal yang haram. Nah, kalau kita laki-laki nih, sabar dirimu melihat ya, wanita yang bukan mahram, meskipun kita sudah menghindar ini, kena lagi di situ. Ke kiri. Di jalanan itu banyak. Makanya harus sabar, tahan. Ya, makanya dikatakan di surat An-Nur nih, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan, karena dengan menundukkan pandangan itu muncul kelezatan jiwa sehingga kita enggak kepikiran. Tapi kalau sudah hal-hal yang haram dilihat, siapa tadi? Penasaran ya, dilihat wajahnya, ternyata beda ya. Ya, ternyata ini dan itu ya. Akhirnya itu kalau kita enggak sadar ya, kita akan penasaran pengen lihat yang lain, terus lihat yang lain dan terusnya. Makanya dikatakan di sini, kadang seseorang diuji dengan hal-hal yang haram, dengan riba, ya dengan khamar, ya dengan berbuat dusta. Bahkan ada yang diuji dengan selalu saja enggak puas melihat wanita yang bukan mahramnya, sehingga dia terus berjalan di pasar-pasar melihat ini itu. Kalau kita enggak ke pasar, kita cukup gerakkan apa ini? Jempolnya nih kemana-mana. Ya ini juga sama. Tahan ya, sabar, jangan dibuka. Buka titik. Ya, sabar jangan dibuka. Maka nasihat para ulama ya, kalau kita menghindar dari itu, insyaallah hati kita akan tenang. Ya, makanya dikatakan dzalika azka lakum, itulah yang lebih suci bagi kalian. Tapi kalau dituruti, 1 wanita, 1000 wanita enggak akan cukup. Tapi kalau kita puas, ridho dengan pemberian Allah dan menahan diri dari yang haram, 1 aja sudah cukup insyaallah. Benar ya cukup? Insyaallah. Ya, makanya sabar ya. Sabar tahan diri. Ya. Kemudian sabar yaitu dalam musibah. Ya, karena manusia pasti diuji. Ya, diuji dengan sedikit kekurangan, kelaparan, kehilangan, ya, kematian orang yang kita cintai, sakit, ya diuji dengan berbagai macam musibah. Ya, yang pernah kita bahas mungkin ya, ujian itu adalah tanda sayang Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Allah jika mencintai suatu kaum pasti Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, mengharapkan pahala, maka Allah akan ridha. Siapa yang murka dengan ujian Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi sabar ya, itu semuanya adalah qadarullah. Kita mengharapkan pahala dari segala macam musibah ujian. Kita berpindah dari takdir yang buruk ya menuju takdir yang
yang baik dengan tetap berusaha. Ya, makanya dari sini semuanya itu harus ditunjang dengan kesabaran. Ya, sabar berilmu, sabar beriman, sabar beramal, sabar dalam berdakwah, menyampaikan nasihat, ya, dan semuanya itu ya kalau dilakukan maka kita akan selamat dari sifat kerugian. Jadi itu ya kesimpulannya. Makanya Imam Syafi'i saking besarnya ayat ini beliau mengatakan laula yaitu lauma unzilallahu ala laula unzilallahu ala ibadihi hujjatan min hadhihi surah lakafathum. Ya. Lauma anzalallahu hujjatan ala al-khalqi illa hadhihi surah. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah surat kecuali ini saja pasti sudah cukup. Sebagai apa nih? Peringatan. Ini bukan berarti kita cuman mempelajari surat awal asri saja, tidak. Karena syariat itu banyak nih. Namun sebagai peringatan agar kita selamat dari kerugian yang benar-benar rugi tadi nih, maka bacalah surat ini agar kita tidak lalai, agar kita sibuk saja ini urusan ilmu, iman, amal, menasihati dan sabar ya. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum yatuflihun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan monggo. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Mohon izin bertanya, setiap aparatur negara atau aparat setiap diangkat menjadi pegawai pasti disumpah di atas kepalanya dibentangi Al-Quran. Apakah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadisnya? Nih, yang tadi kita bahas yaitu sumpah dengan lafadz nih. Sumpah ini dalam bahasa Arab ada nama-namanya yaitu halif atau yamin. Ya, kenapa disebut yamin tangan kanan? Karena seseorang ketika sumpah itu dengan mengajukan tangan kanannya. Ya, adapun sumpah dengan Al-Quran nih, yang tadi kita sebutkan adalah sumpah dengan sifat Allah, kalamullah. Ya, dengan ucapan. Adapun dengan mushaf yang ditaruh di atas kepala, ya wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu nih. Jadi sebatas yang saya tahu dengan kalamullah atau dengan demi Allah, ya, demi kemuliaannya, demi sifatnya dan seterusnya. Ya, tidak dengan Al-Qur'an diinikan ya. Ya, mungkin ya wallahu a'lam bishawab itu sebagai penegas. Ya, yang penting itu adalah lafadznya. Namun ya kalau bicara aparaturnya berat amat ini. Ya, karena banyak hanya sumpah. Ya, sumpah apa nih? Ya, sumpah di mulutnya saja. Namun kenyataannya dan makanya berat nih. Jadi pejabat, ya jadi pimpinan atau orang yang mengemban ulatul umur itu berat. Ada nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar ya. Yang dikatakan ya Abu Dzar ya, kepemimpinan itu berat dan engkau lemah. Ya, itu nanti akan menjadi apa? Penyesalan dan kerugian pada hari kiamat, kecuali jika engkau mengemban amanah dengan benar ya dan tanggung jawab. Ya, namun kenyataannya ini jadi apa ya? Rebutan, padahal itu semuanya nanti ditanya loh ya. Ya, kullukum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Berat sekali. Tapi lah gajinya gede. Ya, atau nanti sekali jadi dapat uang pensiun. Itu dunia itu. Ya. Makanya kembali ke tadi, innal insana lafi khusrin. Siapapun ya kalau enggak iman ya, kemudian amal, dakwah, sabar, rugi. Walaupun jadi orang paling kuaya apa ya? Nih wallahu a'lam bishawab nih. Yang dengan menaruh atau meletakkan mushaf ya. Yang fungsinya Al-Qur'an bukan untuk gitu-gituan sebenarnya nih. Dibaca, dipahami, diamalkan. Atau bukan untuk nakut-nakuti orang ya, atau untuk jimat-jimat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang lain nih. Pertanyaan berikutnya,
Kalau anak diingatkan tentang sholatnya tapi anaknya menjawab, harusnya orang tua itu bersyukur walaupun anaknya tidak sholat tapi tidak merokok dan tidak minum. Bagaimana seorang ibu harus menyikapinya? Ibunya mulai belajar sunnah dan takut dosa melihat anaknya tidak sholat. Masih ada lanjutannya, Ustaz. Bagaimana kalau anaknya sholat tapi minum dan merokok sebagai ini mungkin kalimatu haqqin yuradu bihil batil ya. Itu dari ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ada orang yang kadang mengungkapkan ya hujahnya benar, tapi yang diinginkan kebatilan. Ya memang ya, yang penting kan nggak ngerokok, nggak minum. Tapi sholat ini, ya, sholat itu rukun kedua. Ya, setelah syahadat, sholat. Ya, kalau misalnya ini perbandingan ini tentang hukum sholat berat. Kenapa? Ya dikatakan dalam hadis al-ahdu bainan wa bainahum yaitu as-shalah. Faman taraka shalah faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia bisa kufur ya. Ya bisa kafir. Kenapa? Kalau dia mengingkari kewajiban salat. Ini ucapan tadi berbahaya. Kalau mengatakan apa tadi? Ya nggak apa-apa, sholat itu nggak apa-apa dari mana? Ya, kalau meyakini sholat itu nggak wajib bagi dia bisa kafir. Tapi kalau sholatnya bilangnya malas ya, haras-harasan, ini dia melakukan dosa besar. Ya, jadi kalau sampai itu maksudnya adalah sholat itu nggak wajib bagi saya, yang penting saya nggak ngerokok, dia kafir. Yang ngerokok nggak minum khamar ya. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang wajib dari syariat. Maka hukumnya kafir, apapun syariatnya, lebih-lebih lagi masalah sholat. Ya, jadi kalamu haqqin yuradu bihil batil. Ucapannya benar, tapi yang dimaksud adalah salah, ngeles ya. Ngeles biar nggak disalahkan. Adapun yang terbaik ya apa? Ya sholat, yang nggak minum khamar, yang nggak ngerokok. Karena masuklah Islam secara seluruhnya. Islam itu bukan hanya nggak ngerokok, nggak minum khamar, tapi sholat. Tambah lagi, ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali amalan yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, semuanya ikut baik. Jika sholatnya berantakan, semua amalannya pasti berantakan. Kemudian tambah lagi anaknya seperti ini. Diapakan dibina atau dibinasakan? Ya, sholat itu cerminan harian seorang muslim. Kalau dia sholatnya baik, pasti amal-amal yang lain itu akan ikut baik. Makanya dikatakan tadi dalam hadis tadi pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalan puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, ngajinya pasti semuanya akan ikut baik. Kenapa? Sholat tadi sudah kita sebutkan ayatnya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya siapa yang menyia-nyiakan sholat, pasti amalan yang lain juga disia-siakan lebih parah lagi. Ya, berarti anak ini nggak baik. Kenapa? Ibadah harian yang sudah menjadi timbangan harian seorang muslim dia berantakan. Pasti yang lain berantakan. Ya belajarnya, zikirnya, itu hanya kedok saja. Saya nggak nggak ngerokok dan nggak minum khamar, tapi pacaran. Bodoh. Ya, atau saya main game gitu ya. Ya, seperti ibarat yang lain, belajar gitu loh. Ya, atau ngaji sana loh. Ya, enggak, saya di rumah aja ya main game. Yang penting kan saya nggak tulin. Ya nggak dolan sama teman-teman yang buruk. Saya di rumah main game aja. Sholat, tapi habis sholat main game. Ya sama aja. Ya artinya apa? Yaitu kita tambahkan lagi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yaitu masalah hakim nih. Jadi tetap sholat yang terbaik
Kalau sholatnya baik seseorang, pasti amalannya semuanya akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, mulai dari jamaahnya berantakan, ya khusyuknya berantakan, pasti yang lain ikut berantakan. Dia bukan orang soleh. Ini, wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan tadi, ini saya sebutkan yang fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu sumpah dengan meletakkan mushaf. Nah, itu tidak ada asalnya, ini saya nukilkan. Tidak ada asalnya, ya, dengan meletakkan tangan di mushaf atau apa di kepala, itu tidak ada dalilnya. Makanya tadi kita sebutkan sumpah itu dengan ucapan, ya, billah, demi Allah, ya begini, itu sudah cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan bagi yang mau bertanya dari ruangan ini. Ya, silakan. Ada 2 Ustaz. Iya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai mencampur adukkan antara hak dan batil, Ustaz. Yeah. Ada golongan lain yang beralasan seperti dakwanya Wali Songo dulu, itu berdakwah dengan wayang atau gamelan melebur ke masyarakat supaya untuk dakwah. Jadi seperti mencampur adukkan antara hak dan batil. Itu benar apa salah, Ustaz? Nih, jelas nih. Ada ya yang mungkin pernah kita baca ayatnya, ada istilah furqan. Apa yang juga istilah furqan? Ya, pembeda. Ya, itu juga dalam kaidah umum, ya kaidah usul, ya kaidah pokok agama ini, yaitu kita tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Antara hak dan batil jangan dicampur, karena itu berbeda. Antara tauhid dan syirik jangan dicampur, karena itu berbeda. Antara Allah dengan makhluk berbeda, jangan dicampur. Ya, makanya kita nggak boleh mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah, yaitu hak dan yang batil. Kenapa? Nanti akan apa nih? Samar ini. Padahal dalam hadis yang mungkin panjenengan sudah lewati di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Yang samar atau syubhat ini pun harus juga ditinggalkan. Jadi nggak boleh dicampur adukan antara yaitu kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Kita juga sering berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Tapi kita kok nyampur. Lah doa kita buat apa ini? Tunjukkan yang benar itu benar, kemudian berikan rezeki untuk bisa mengamalkan, mengikuti, dan tunjukkan yang salah itu salah agar kita bisa meninggalkannya. Lah kok dakwahnya dicampur? Ini namanya talbis, ya. Mencampur adukan, menambahkan sesuatu yang batil ala suratil haq. Ya, menambahkan sesuatu yang batil namun seolah-olah itu benar. Artinya ini tadlis dan talbis, mengelabuhi. Ya, berarti enggak boleh. Sampaikan yang benar itu benar, qulil haqqa wa in kana ya murron, katakan yang benar itu benar walaupun pahit, dan jangan takut wala takhafu laumata laim, jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan kalau kita kaitkan dengan sabar sabar dalam berilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam menyampaikan. Nanti kalau saya sampaikan jamaahnya hilang, saya ditinggalkan nanti. Ya, ini mau mencari ridho Allah atau ridho manusia. Nah, makanya bagi pendakwah, ya untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian, kalau sudah mulai dakwah, yang dicari itu bukan yang dicari itulah ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan sedikit dari keuntungan dunia, bukan. Yang dicari adalah negeri akhirat yang pahalanya itu ya tidak ada bandingannya dengan sedikit keuntungan dunia. Makanya dalam hadis, ya, manil tamasa ridullah ya bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa radu anhun nas.
Wa min tamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu anhin nas. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka, walaupun manusia enggak suka, ya apa yang terjadi? Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan jadikan semua manusia akan ridha nantinya. Walaupun saat-saat awal ya dibenci, difitnah, tapi ya endingnya nanti semuanya akan ridha. Tapi sebaliknya wa man itamasa ridwan nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari ridha manusia dan mendatangkan murka Allah, pasti Allah akan jadikan pasti Allah akan murka kepadanya dan Allah jadikan manusia pun murka kepadanya di akhirnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara hak dan batil. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Saya ada pertanyaan Ustaz. Nggih, silakan. Pak Ustadz, kalau misalkan kita di kampung kita ada perayaan yang bertentangan sama agama, untuk memeriahkan perayaan itu kita disuruh iuran sama Pak RT, itu gimana? Tanya Pak RT mawon ya. Sebelumnya tadi ada yang kelewatan dari pertanyaan panjenengan, itu ada surat Al-Baqarah ya, ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran sedangkan engkau mengetahuinya. Jadi sampaikan apa adanya sudah. Ini pertanyaan Bapak, sampaikan apa adanya. Ya, perayaan apa nih? Perayaan Nggih. Kalau itu perayaan yang mungkin ada maslahat duniawinya, mungkin kita bisa enggak apa-apa beri. Tapi kalau untuk acara bid'ah, ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita harus punya sikap apa nggih? Al-wala wal bara, ya kita tempatkan sesuai pada tempatnya. Kita tidak mendukung acara-acara yang berbau kesyirikan dan kebid'ahan. Ya, dengan hati. Kalau kita punya power kebijakan, acara-acara seperti ini kita pejabat misalnya enggak boleh, dilarang. Ya, yang mengadakan ya tutup, enggak boleh. Atau kita enggak punya kebijakan, enggak punya nulis undang-undang nih. Kita berarti dengan lisan. Berarti menasihati dengan lisan. Kalau enggak mampu menasihati maka dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Berarti enggak boleh ikut-ikutan. Terus kalau ditarik bagaimana? Ya tolak dengan halus nih. Ya, apakah ada konsekuensinya? Misalnya yang enggak iuran dicabut kakaknya? Ya. Atau nggih. Jadi insyaallah nggih kalau kita mau bicara, makanya di sini wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semuanya ada ilmunya. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran tadi. Ya qulil haqqa wa in kana murrun. Katakan kebaikan meskipun itu pahit. Ya sampaikan dengan lemah lembut. Ngapunten, ya saya enggak punya uang. Ya. Ya. Ya, makanya di situ nih nggak punya uang untuk acara ini, tapi kalau acara sholat jamaah ya untuk pengajian ada saya, ya gitu maksudnya. Nih, habis itu nih pakai uang nih, intinya usaha dulu, ya kecuali kalau paksaannya nyawa ini, yang nggak iuran dor ya, nah ini sudah, ini baru ancaman yang mengganggu jiwa, nih, mengganggu nyawa. Tapi kalau ancamannya sekedar itu ya sampaikan dengan cara yang halus nih. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu ujiannya nih. Makanya kembali ke ayat itu tadi, setiap yang sudah beriman, berilmu, beramal, tunggu ada ujian yang datang setelah itu. Yang mengganggu kita, menggoyahkan iman kita, menggoyahkan amal soleh kita yang sudah tahu dan menggoyahkan dakwah kita. Makanya harus sabar nih. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Pak izinkan. Monggo, insyaallah enggak keburu-buru ya. Nggih, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita ketika diminta menjadi penerima tamu di resepsi pernikahan yang di situ juga belum syar'i Ustaz, ada musik, kemudian ikhtilat laki dan perempuan. Ya, itu sama nih. Kurang lebih yang pertama kita tahu hukumnya. Ini ikhtilat berarti kan kemungkaran. Nah, tadi kaidah kemungkaran adalah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita mampu dengan tangan, power kita, acara-acara ini diganti dengan acara yang syar'i, harus dipisah. Kita punya kebijakan power ya. Kalau kita nggak mampu maka dengan ucapan nasihat, ya kita sampaikan ini nggak baik, ini haram, ini ya yang benar begini. Kalau nggak mampu maka dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Caranya adalah tidak nimbrung di sana, ya tidak ikut-ikut di sana. Nah, makanya tadi kan kita biasanya itu takut duluan, nggak mau menyampaikan, akhirnya terpaksa. Dipaksa apa? Ancamannya bukan nyawa, ya ancamannya bukan tembak gitu ya, ancamannya bukan siksaan juga bukan. Jadi lawan dulu, ya sampaikan dulu. Kalau kita sampaikan dengan cara lemah lembut, ya ujung-ujungnya pasti, oh iyalah sudahlah, kalau nggak mau ya sudah. Ya, jadi harus berani menyampaikan dulu, ya. Jadi jangan sampai kita lemah untuk berbicara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum itu ya, minta kekuatan kepada Allah. Kan dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu. Jangan lupa minta tolong kepada Allah, jangan bersikap lemah. Ya, tunjukkan kita itu Ya, punya hujah, punya dalil. Ya, kita diminta, kita punya lisan ini agar kita bisa menyampaikan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nggih. Apabila kita punya pegawai lalu memberi peraturan kepada pegawai agar sholat wajib 5 waktu ditegakkan, namun pegawai kita tidak mau melaksanakan sholat, apakah dosa mereka juga ditanggung pemilik usaha dan apakah berpengaruh kepada keberkahan usaha? Nggih. Tadi yang disampaikan, kalau memang pimpinannya itu sudah soleh, ya alhamdulillah. Itu bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sudah menasihati, ya ini sholat harus ini pimpinan yang baik, ya direktur atau manajer yang bagus, karena dia ingin menyelamatkan dirinya dan juga karyawannya. Dunia dapat, akhirat pun juga harus dapat. Justru kalau dia tidak membuat aturan ketika sholat masih aja kerja, ini tanggung jawabnya berat. Ya, kemudian setelah diberikan aturan kok misalnya pegawainya delurung ya, bahasanya, ya pegawainya ini melanggar, ya sudah. Ya, yang penting pimpinannya ini sudah memberikan aturan. Ya, bahkan kalau ingin lebih tegas, yang nggak sholat tepat waktu dikurangi gajinya misalnya, lebih bagus lagi. Ya, yang penting tetap diisi kajian. Jangan sholat karena ingin bonus gaji, bukan. Atau jangan takut nggak sholat 5 waktu gara-gara bos, bukan. Jadi akidahnya ditanamkan di situ. Inilah bagian dari tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yaitu agar kita bisa soleh untuk diri kita dan juga soleh untuk orang lain. Kalau tidak, seperti hadis yang tadi kita sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin dan akan ditanya ya orang yang kita pimpin. Ya, pemimpin di sebuah perusahaan, maka pegawai-pegawainya inilah yang nanti akan ditanya, salatnya, ibadahnya dan seterusnya. Ya, yang penting ya sudah disampaikan dan sudah diatur. Perkara pegawainya nyingit-nyingit, sembunyi, enggak salat, udah urusannya. Ya. Nah, yang penting ya di situ ada peraturan ketat. Ya, kalau bisa kayak tadi ada punishment-nya, yaitu ada iqobnya, ada hukuman. Siapa yang ini ya begini. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan lanjutannya Ustaz. Yeah. Apakah mempengaruhi keberkahan usahanya tadi Ustaz? Yeah. Ini sebatas yang saya tahu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau seorang pemimpin sudah memberikan aturan-aturan itu ya, kemudian yang melanggar adalah bawahannya, maka ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dirinya sendiri sudah.
Yang nggak berkah pimpinannya, perusahaannya, atau gaji si pegawai itu? Ya, gaji pegawainya. Yang penting pimpinan sudah mengatur semuanya, sudah diatur sedemikian rupa, ternyata masih melanggar, bahkan bersembunyi, ya, sembunyi-sembunyi, ya insya Allah dia sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Adapun keberkahannya kembali, ya, makanya dalam pembahasan Ad-Da' wa Dawa kitab Ibnu Qayyim, maksiat itu mengurangi keberkahan, ya, keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan harta, ya, dan seluruhnya. Nah, ini maksiat yang dilakukan, ya, oleh pribadi orangnya, maka keberkahannya itu akan mengurangi kehidupannya sendiri. Kecuali, ya, kalau misalnya ada yang melakukan itu pimpinannya diam-diam saja, nggak dihukum, nggak diperingatkan, bahkan nggak ada aturan sholat harus berhenti, ya ini keberkahannya mempengaruhi seluruh usahanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampun Ustaz. Nggih. Sampun nggih? Atau lanjut? Sabar, ya. Ya, kita akhiri, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya dari saya pribadi, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.